Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Wahyuningsi dengan NIM B02230216. Saya akan menceritakan sebuah revolusi babi. Cerita ini dimulai di sebuah peternakan bernama Manor Farm, milik Pak Jones, seorang peternak pemabuk yang kejam. Ia sering mengabaikan dan menyiksa hewan-hewan peliharaannya. Akibat perlakuannya yang tiran, para hewan hidup dalam penderitaan dan merasa diperbudak. Suatu hari, babi buta bijaksana bernama Old Major berbicara kepada seluruh hewan. Ia menyampaikan mimpinya tentang dunia di mana hewan hidup bebas tanpa penindasan manusia. Ia mengajak semua hewan bersatu dan merebut kendali dari manusia. Pidatonya membangkitkan semangat para hewan untuk melakukan revolusi. 3 hari kemudian, Old Major meninggal. Tapi gagasannya menginspirasi dua babi muda yang sangat cerdas, yaitu Snowball dan Napoleon, untuk melanjutkan perjuangan. Mereka memimpin hewan-hewan, menggulingkan Pak Jones dan mengambil alih peternakan. Peternakan kemudian diberi nama baru, yaitu Animal Farm. Setelah revolusi, mereka membuat aturan hidup berdasarkan animalisme, seperti semua hewan setara, tidak boleh ada yang menggunakan pakaian, tidak boleh tidur di ranjang, tidak boleh membunuh sesama hewan, dan yang berkaki 2 adalah musuh, sedangkan yang berkaki 4 dan yang bersayap adalah teman. Dan hewan-hewan pun hidup dengan semangat baru. Snowball dan Napoleon pun memimpin dengan semangat revolusi. Nah, Snowball ini lebih fokus pada pendidikan teknologi, seperti ia mempunyai rencana yaitu membangun kincir angin, dan dia juga lebih fokus pada demokrasi. Sedangkan Napoleon ini diam-diam mengasuh 9 anak anjing untuk menjadi pasukan loyal pribadinya. Namun seiring berjalannya waktu, mulai muncul konflik di mana Snowball dan Napoleon ini sering sekali berselisih paham, terutama saat rencana ingin membangun sebuah kincir angin. Dalam rapat umum, saat Snowball hampir meyakinkan para hewan, Napoleon dengan sengaja meniup peluit dan memanggil anjing-anjing yang telah ia latih, dan mereka langsung mengejar serta mengusir Snowball dari peternakan ini. Setelah Snowball terusir, Napoleon mengambil alih kekuasaan sepenuhnya. Ia menghapus pertemuan mingguan, membuat keputusan sepihak, dan memulai pemerintahan diktator. Ia juga sering menyebar propaganda dan sering juga dibantu oleh babi bernama Squealer yang pandai memutarbalikkan fakta dan menenangkan para hewan agar tetap percaya pada Napoleon. Seiring berjalannya waktu ini, Napoleon itu sering sekali melanggar semua prinsip animalisme yang mereka buat. Yang dimana ia udah mulai tidur di ranjang, menggunakan pakaian, dan berdagang dengan manusia, dan bahkan membunuh hewan-hewan yang dianggap pengkhianat. Ia hidup mewah, sementara hewan lainnya makin menderita. Tapi melalui propaganda dan ancaman kekerasan, Napoleon tetap mempertahankan kekuasaannya ini. Ironinya itu, semua mimpi indah tentang kesetaraan yang dulu digaungkan oleh Old Major ini semuanya hilang, dan Napoleon sendiri telah berubah menjadi sosok tiran baru. Tak ubahnya manusia yang dulu mereka lawan, malah bahkan dia lebih buruk. Walaupun Animal Farm ini kaya dan sukses secara ekonomi, namun jiwa dan moralnya itu sudah rusak. Di akhir cerita, hewan-hewan sudah sulit sekali untuk membedakan mana yang manusia dan mana yang babi, karena mereka sudah sama-sama penindas. Sekian cerita tentang
sedikit cerita tentang revolusi babi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.